Seluruh kulit ibunya bersisik dan dari kupingnya keluar darah banyak banget gak berhenti-berhenti dan baunya itu amis. Hai para pecinta horor, kembali lagi di channel Indah Sadi Story. Bagaimana kabarnya? Kisah mistis hari ini akan membahas pengalaman kelam mengenai seorang ibu yang mempelajari ilmu hitam demi mendapatkan kekebalan. Dan saya akan ceritakan detail kisahnya sampai akhir dari hidup sang ibu. Jadi saya mohon dengar cerita ini sampai habis ya. Dan langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi, waktu itu ada perempuan bernama Yana lagi bersih-bersih halaman rumah. Dia sapu tuh daun-daun kering yang jatuh dan akan dia bakar. Situasi saat itu sepi, sampai kemudian seseorang keluar dari dalam rumah. Orang yang ditunggu-tunggu kedatangannya sama Yana, wanita parubaya yang ternyata adalah ibunya sendiri. Sregep ya anakku, rajinnya anakku ini. Ibunya itu tiba-tiba nyanjung Yana, tapi dengan ekspresi flat, biasa aja. Yana yang lagi bersih-bersih pun langsung berhenti. Dia senyum pas ibunya bilang kayak gitu, tapi wajahnya berubah jadi takut dan kayak khawatir. Sampai saat ini Yana masih heran, kenapa ibunya itu jarang senyum sama orang lain. Bahkan sama dia yang jelas adalah anaknya sendiri, ibu jarang banget ngobrol atau saling sapa pas lagi papasan di jalan. Menurut Yana, ibunya itu aneh. Dan orang-orang di sekitar lebih milih ngehindarin ibunya karena dikira sangat aneh dan disangka mendalami ilmu hitam. Yana emang gak percaya sama omongan orang-orang, tapi Yana sering banget ngeliat ibunya itu baca kitab sama bacaan yang aneh-aneh. Dia juga mengkonsumsi makanan dan minuman yang gak lazim. Dan hal itulah yang membuat Yana rada takut juga sama ibunya sendiri. Apalagi cuma mereka berdua aja yang tinggal di rumah itu. Dan selama ini Yana nggak pernah tahu siapa bapaknya dan di mana sanak saudaranya. Terus karena ibunya nggak kerja, Yana yang hanya lulusan SD ini kerja serabutan. Dia mau ngelakuin apa aja asal kebutuhannya itu terpenuhi. Menurutnya ada beras sama lauk tuh rasanya udah bersyukur banget. Terus karena kasihan sama Yana, seorang ibu rumah tangga sebut saja namanya Ratih langsung memperkerjakan wanita itu di rumahnya. Walaupun ada beberapa orang yang menghasut Ratih buat nggak suka sama Yana, dia tetap memperlakukan Yana dengan baik. Bahkan pas Yana nanya sama Ratih, kenapa orang-orang itu nggak suka sama ibunya, Ratih memberikan jawaban paling bijak. Dia bilang gini, biasalah Nduk, udah sifat manusia, suka dan tidak suka kepada manusia lain. Maka dari itu kita harus belajar untuk tidak melakukan hal seperti itu. Kalau nggak suka ya udah, mau gimana lagi? Kita nggak bisa memaksa mereka suka sama kita. Jadi kita yang harus belajar sabar menyikapi mereka. Cek banget ya. Setelah selesai membantu Ratih hari itu dan Yana pulang ke rumah, di rumah ternyata udah banyak laki-laki berbaju hitam lagi duduk di halaman rumah. Saat itu Yana nggak berani mendekat dan cuma melihat dari jauh. 5 orang laki-laki berpakaian aneh yang lagi duduk itu membaca bacaan yang sulit dimengerti. Suasana saat itu juga panas dan hawanya mencekam banget. Terus tiba-tiba terdengarlah suara aneh. Suaranya berat dan makin lama seperti geraman gitu. Dan muncullah bola api yang datangnya nggak tahu dari mana, melayang di atas kepala 5 laki-laki itu. Yana kaget setengah mati pas ngelihat bola api yang tadinya kecil jadi besar terus meledak dan kemudian berubah jadi sosok menyeramkan bermata merah. Saat itu juga ibu muncul dari dalam rumah lalu mendekati sosok tersebut. Dari jauh Yana ngelihat ibunya itu bawa benda yang berisi berbagai macam bunga dan ada sesuatu berwarna merah di dalam gelas bening yang ditaruh di tengah-tengah bunga itu. Kemudian sosok itu pun menghilang bersamaan dengan bunga-bunga yang dibawa sama ibu tadi. Setelah acara selesai dan orang-orang aneh itu pergi, Yana baru masuk ke rumah. Nah, pas baru masuk itu, ibu langsung nyuruh Yana untuk membersihkan sesuatu di pojok ruangan depan. Yana yang mendengar perintah sang ibu pun langsung jalan mendekati tempat yang akan dibersihkan. Tapi tiba-tiba Yana teriak sampai ibunya itu lari buat mastiin keadaan anaknya. Ternyata Yana kaget karena ngelihat tumpukan daging penuh darah berserakan di mana-mana. Dan ibu yang tadinya khawatir malah menyeringai sambil bilang, nanti juga kamu bakal terbiasa. Gak taulah daging apa yang berserakan itu, tapi darahnya masih segar dan merah banget.
Dan terbesitlah di pikiran Yana, apakah cairan berwarna merah tadi adalah darah dari daging ini? Terus buat apa? Beberapa hari setelahnya, tiba-tiba datang beberapa orang yang bertamu ke rumah. Mereka ini adalah tetangganya Yana. Mereka namanya Pak Karto sama Pak Wandi. Beliau rupanya punya hajat khusus datang ke sana dengan bertanya apakah si Yana ini masih single atau udah punya calon. Karena katanya ada cowok desa sebelah yang namanya Saleh pengen meminang Yana. Ibu yang saat itu menyambut mereka sempat diem dengan raut wajah yang gak enak. Tapi ibu langsung nanya ke Yana, kamu gimana Dok? Ada yang mau menikahimu itu? Dan karena Yana ini anaknya nurut, dia cuma jawab, aku ngikut ibu aja, gimana ibu wes? Akhirnya diterimalah pinangan tersebut dan beberapa minggu setelahnya Yana sama Saleh ini menikah. Singkat cerita, setahun setelah mereka menikah, si Yana dan Saleh gak kunjung dapat momongan juga. Yana juga jarang ketemu ibunya, karena setelah menikah dia tinggal di rumah suaminya. Sejak saat itu ibu Yana tinggal sendiri. Selama ini Saleh juga cuma beberapa kali menjenguk mertuanya itu. Dia nggak berani lama-lama karena merasa rumah itu semakin gelap dan suram. Hawanya panas, terus baunya anyir tercium di mana-mana. Si Saleh ini emang udah sering dengar kabar kurang baik dari ibunya Yana, yang menurut warga ibu Yana ini adalah dukun. Tapi untunglah si Saleh nggak jijik sama Yana sebagai anaknya. Suatu hari pas mau kembali berkunjung nengok ibunya Yana, pas baru aja sampai mereka dengar suara patahan tulang yang kayak lagi dikunyah. Tapi karena penasaran mereka cobalah untuk melongok ke belakang rumah dan Yana langsung teriak ketakutan pas lihat mulut ibunya penuh darah dengan seonggok daging plus ari-ari masih menggantung. Wah, saat itu juga Yana langsung pingsan dan beberapa hari nggak berani buat jenguk ibunya lagi. Parah sih emang. Lalu setelah kejadian mencengangkan itu juga, terjadi keributan di mana tetangga Saleh yang namanya Puspa tiba-tiba histeris karena dia yang tadinya hamil 7 bulan tiba-tiba aja perutnya rata. Dan ternyata kejadian yang menimpa Puspa itu udah dialamin sama wanita lain. Gak taulah musibah apa itu sampai-sampai ada petaka bayi hilang dalam kandungan. Kemudian setelah keributan hilangnya bayi itu, tiba-tiba Puspa datang menghampiri Yana yang lagi menyapu halaman rumah. Dia ngomel depan banyak orang, bilangnya gini, gara-gara ibumu ini anakku jadi hilang, dasar dukun. Di malam harinya, pas Yana mau tidur, Yana ngajak suaminya ngobrol tentang beberapa hal yang udah dia pendem selama ini. Dan setelah Saleh mendengar kejadian demi kejadian aneh yang dialami sama Yana, Saleh jadi semakin curiga dan memantapkan hati kalau ibu mertuanya itu pasti lagi mendalami ilmu hitam. Hingga akhirnya dia cobalah meminta masukan sama sepupunya yang jadi pengurus pondok pesantren. Di keesokan harinya mereka langsung berangkat ke pondok pesantren naik sepeda motor. Dan setelah sampai, Saleh dan Yana langsung nyeritain semua yang terjadi tentang kejadian hilangnya janin di dalam kandungan secara tiba-tiba. Nah, pas lagi enak-enaknya cerita, ayah mertua dari sepupunya si Saleh ini datang dan nyeritain kejadian yang sama persis. Dia bilang, dulu sudah ada kejadian yang sama seperti itu. Banyak bayi yang masih berumur 7 bulan tiba-tiba hilang di dalam kandungan. Dan ternyata setelah ditelusuri warga, ada salah satu orang yang mendalami ilmu Sabdo Pandito Songo. Ilmu itu adalah ilmu hitam yang lumayan tinggi dan yang punya atau yang belajar ilmu itu bisa membuat orang lain linglung, bahkan berperilaku seperti orang gila, sakit-sakitan terus sampai mati. Nah, demi mendapatkan ilmu tersebut syaratnya macam-macam. Salah satunya ya harus bisa makan bayi yang masih di dalam kandungan supaya ilmunya tambah baik dan kebal. Gara-gara dengar penjelasan dari ayah mertua itu, Yana jadi yakin dan kuat. Dia dengan gamblang menceritakan semua hal tentang ibunya. Tingkah laku ibunya yang buat Yana jadi bingung dan bertanya-tanya. Tingkah laku yang juga nggak lazim dan juga pernah beberapa kejadian disaksikan langsung oleh kedua mata Yana. Setelah selesai menceritakan semuanya, Saleh dan Yana akhirnya diberi air yang udah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sepupu Saleh ini juga berpesan bahwa jangan sampai ibunya Yana tahu tentang air itu. Dia menyuruh Saleh untuk menyampurin airnya ke air yang diminum ibunya Yana atau kalau bisa air buat mandi. Sepulangnya dari rumah sepupu suaminya, Yana malah khawatir dan bimbang. Apa dia bisa naruh air itu di minuman atau di bak mandi ibunya tanpa ketahuan? Dan dengan tenangnya Saleh menjawab kekhawatiran sang istri.
Besok setelah sholat subuh, Mas mau kesana sendiri tanpa kamu. Airnya Mas taruh di bak kamar mandi, Dek. Mas pikir nggak susah juga buat nuangin air ini. Lagi pula ibu kan bangunnya selalu siang, jadi kemungkinan ketahuan itu kecil. Setelah itu mereka langsung istirahat, dan pas azan subuh berkumandang, selesai sholat, Saleh langsung cepat-cepat pergi ke rumah Ibu Yana. Sampai di sana nggak ada siapa-siapa, rumah juga masih hening dan kekunci. Gak pakai basa-basi, Saleh pun langsung menuju belakang rumah. Karena dirasa aman, dituangkanlah air tersebut ke bak mandi. Tapi pas udah selesai dan Saleh mau pulang, tiba-tiba dia ngeliat ada cewek lagi berdiri di pojokan rumah. Saleh kira perempuan itu ibunya Yana, tapi pas sadar cara jalannya nggak seperti orang pada umumnya, Saleh langsung pergi. Tapi belum lama jalan, dia kaget setengah mati. Soalnya dia ngelihat banyak banget bayi yang ngerangkak ngedeketin dia. Terus keadaan bayi itu juga mengenaskan, sekujur tubuhnya penuh sama darah. Dan karena udah gak kuat lihat hal-hal aneh itu, Saleh kembali menguatkan diri dan lari dari sana sambil menutup mata. Wah, susah gak tuh lari sambil nutup mata? Syukurnya dia sampai rumah dengan selamat. Lalu beberapa hari kemudian, tetangga ibunya Yana datang ke rumah. Ternyata dia mau ngasih tahu kalau ibunya Yana itu udah sakit. Katanya dia sering banget denger rintihan suaranya. Tapi karena gak berani masuk, dia bela-belain lah datang ke rumah Yana buat ngasih tahu semuanya. Gak basa-basi lagi, Yana langsung berangkat ke rumah ibunya setelah mendengar kabar tersebut. Di sana sudah terlihat sang ibu merintih kesakitan dari dalam kamar. Dan warga baru berani mendekat pas Yana udah ada di sana. Melihat kondisi ibunya yang sangat memprihatinkan, Yana sangat terkejut. Gimana nggak terkejut? Seluruh kulit ibunya bersisik dan dari kupingnya keluar darah banyak banget nggak berhenti-berhenti dan baunya itu amis. Lalu karena prihatin melihat kondisi sang ibu yang seperti itu, akhirnya Yana memutuskan untuk menginap dan merawat sang ibu, tapi tanpa ditemani oleh suaminya. Karena Saleh memilih untuk tidur di rumah sendiri dan akan datang lagi besok. Malam itu ibu manggil Yana dengan rintihannya dan menyuruh Yana buat bersihin sesuatu di ruang belakang. Ruangan yang selalu dipakai ibu untuk semedi dan sama sekali belum pernah Yana masuki. Ibu tuh cuma bilang gini, "Tolong bersihkan ya, Nduk." Udah gitu aja. Di sana Yana nggak paham apa maksudnya, cuma diem dan karena nggak enak kalau nolak, Yana mengiyakan permintaan ibunya itu. Tapi menunggu sang suami datang, alias biar suaminya aja yang bersihin, sedangkan dia harus mendampingin ibunya. Nah, barulah keesokan harinya Saleh membuka ruangan tersebut. Di sana terlihat penuh banget sama tulang belulang. Ruangannya juga gelap, jadi Saleh langsung membongkar triplek yang udah dipaku agar udara dan cahaya itu masuk. Di dalam sana Saleh terheran-heran, karena ruangan pengap dan gelap itu bukan hanya untuk semedi aja, tapi tempat yang berkali-kali lipat lebih menyeramkan. Jadi kondisinya tuh gini, banyak tulisan-tulisan kecil di tembok. Tulisan itu kayak tulisan-tulisan zaman dulu yang ditulis pakai tinta merah dan diakhiri sama simbol-simbol aneh. Tapi tanpa pikir panjang, Saleh sama Yana langsung membersihkan tempat itu. Dan untuk menghilangkan tulisannya, Saleh sampai cat ulang ruangan itu. Singkat cerita, karena udah malam, walaupun khawatir, Saleh tetap pamitan sama istrinya terus pulang. Waktu itu ibu juga nggak merintih lagi dan darah yang keluar dari kuping berhenti mengalir. Tapi pas Yana mau istirahat, di tengah malamnya ia dengar suara orang lagi jalan ke arah dapur. Yana pikir dia lagi mimpi, tapi pas dia sadar, itu memang suara kaki dan suaranya kayak diseret gitu loh. Karena mengira itu ibu, Yana langsung bangun dan ngecek. Tapi pas ngeliat ke kamar, anehnya ibu masih tidur pules banget di kasurnya. Lah terus siapa? Sebenarnya sih takut, tapi karena penasaran, Yana memberanikan diri berjalan ke dapur untuk melihat siapa orang itu. Dan lagi-lagi aneh, pas nyampe di sana nggak ada siapa-siapa. Tapi pas Yana mau balik lagi ke kamarnya, tiba-tiba ada yang megang bahunya. Sentuhan yang dingin banget. Di situ Yana mulai gemeteran dan rasanya udah nggak sanggup buat lihat siapa yang megang bahunya itu. Tapi karena rasa penasarannya Yana sangat besar dan seimbang dengan rasa takut yang muncul saat itu, Yana pun mencoba memberanikan diri untuk melihat. Dan Yana kaget banget pas lihat sosok menyerupai sang ibu tapi dengan rahang yang patah. Terus karena nggak kuat lama-lama melihat sosok itu, Yana pun langsung lari ke kamarnya dan meninggalkan sosok seram itu di dapur. Keesokan harinya setelah kejadian itu, gantian Saleh yang takut dan juga bingung. Pas ditanya kenapa sama Yana, Saleh langsung ngajak Yana ke ruangan yang mereka bersihkan kemarin.
dan penampakan yang aneh terlihat jelas di depan mata mereka. Tembok yang jelas-jelas udah dicat sama Saleh agar tulisannya hilang, tiba-tiba muncul lagi. Setelah terjadinya kejadian-kejadian aneh itu, beberapa hari setelahnya Ibu Yana meninggal dunia. Dan Yana yang pertama kali menemukan ibunya itu meninggal dengan tiba-tiba jatuh dari kasur pas Yana lagi masak di dapur. Tapi kematiannya itu nggak normal, kondisinya sangat memprihatinkan. Soalnya Ibu Yana meninggal dengan keadaan mata melotot dan mulut menganga. Sepeninggal ibunya, Yana dan Saleh kemudian memutuskan untuk tinggal di rumah itu. Mereka mengatur jadwal untuk pulang ke rumah Yana, terus gantian ke rumah Saleh. Tapi pas tinggal di sana, perasaan mereka jadi nggak nyaman. Banyak kejadian aneh yang selalu mereka alami. Salah satunya yaitu pas Saleh mimpi didatangi oleh sang ibu mertua yang menyuruhnya untuk jangan pernah tinggal di rumah tersebut karena rumah itu udah kotor. Bahkan gak hanya sekali, Saleh udah berkali-kali bermimpi ibunya Yana datang menyampaikan pesan kalau rumah itu gak dalam keadaan yang baik-baik saja untuk ditinggali. Bahkan di dalam mimpi tersebut sering juga Saleh diajak ke ruangan yang dipakai ibu mertuanya bersemedi dan melihat sang ibu lagi nulis tulisan-tulisan aneh, bukan memakai tinta, tapi memakai darah dari jari-jarinya sendiri. Semua terasa sangat nyata dan gak kayak mimpi. Lalu beda cerita dengan Yana. Dia lihat ada orang yang lagi masak di tengah malam, terus mandi di kamar mandi pas dini hari, dan juga nyanyi di halaman rumahnya. Sosok itu sering banget muncul dan menyerupai sang ibu. Terus karena dirasa rumah itu emang gak nyaman ditinggali, akhirnya Yana dan Saleh memutuskan untuk merobohkan rumah tersebut dan menyumbangkan tanahnya agar jadi tanah makam di desanya. Jadi seperti itulah kisahnya teman-teman. Dan jadikan hal-hal yang ada di cerita ini sebagai pelajaran untuk kita. Ambil baiknya dan buang buruknya. Cerita ini saya dapatkan dari akun Twitternya Siska Novi. Yang mau baca cerita dia yang lain bisa langsung cari di sini ya. Terus kalau ada yang mau request bisa langsung komen di bawah atau DM di Instagram saya @_sarirasa. Sekian dan sampai ketemu di video selanjutnya.